Ya, salam sejahtera buat kita semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Kimia Bahan Alam yang berjudulkan Antioksidan dan kadar fenol berbagai ekstrak daun kopi atau Coffee SP, potensi aplikasi bahan alami untuk purifikasi pangan. Antioksidan merupakan senyawa kimia yang memiliki kemampuan untuk memberikan hidrogen radikal untuk memadamkan oksigen radikal, sehingga tercapai keseimbangan oksidan antioksidan yang dapat mengatur fungsi sistem imun dalam menjaga integritas fungsi lipida membran, protein seluler, asam nukleat, serta mengatur ekspresi gen yang dapat mencegah timbulnya kanker. Antioksidan alami adalah antioksidan yang berasal dari hasil ekstraksi bahan alam pada tumbuhan. Tanaman kopi merupakan salah satu tanaman yang mengandung antioksidan tinggi. Biji kopi mengandung senyawa polifenol, diantaranya adalah asam kafeat, asam klorogenat, asam feruat, asam sinamat, dan asam coumarat. Kandungan kimia terbesar dalam biji kopi sebagai antioksidan adalah asam klorogenat yang dipercaya dapat mengobati epilepsi. Di Indonesia terdapat dua jenis kopi yang dikenal masyarakat, yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta yang mengandung senyawa aktif tinggi seperti asam guinolinat, asam pirogalat, dan sebagainya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui aktivitas antioksidan dan kadar fenol yang terkandung dalam ekstrak daun muda dan daun tua kopi Arabica dan Robusta dan juga Liberica, serta mencari korelasi kadar fenol terhadap aktivitas antioksidan ekstrak daun kopi tersebut. Adapun metode yang digunakan, yang pertama, proses pembuatan ekstrak daun kopi yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu pemetikan daun, pengerikan daun, pembuangan simplisa, proses maserasi, dan penguapan ekstrak. Yang kedua, analisis aktivitas antioksidan menggunakan metode penangkapan radikal bebas 1,1 difenil 2 pisrihidrazil atau DPPH. Dibuat larutan standar dari campuran 1 mg asam askorbat dan metanol yang telah di-vortex. Larutan DPPH 0,6 ml dalam 10 metanol dibuat dengan menambahkan 10 ml metanol PA dengan 0,000 gram bubuk DPPH. Kemudian sampel tersebut ditambahkan dalam 5 ml metanol PA dan disentrifugasi 6000 rpm selama 5 menit. Supernatant yang terbentuk diambil sebanyak 0,5 dan ditambahkan 1 ml larutan DPPH, di-vortex dan diinkubasi di tempat gelap dan tertutup selama 30 menit. Setelah itu, larutan sampel diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 517 nanometer. Kurva standar dibuat dengan mengganti sampel dengan asam askorbat yang telah dibuat dalam beberapa konsentrasi sebelumnya. Aktivitas antioksidan dinyatakan dalam miligram atau ascorbic acid equivalent. Ekstrak yang didapatkan dengan mengalihkan konsentrasi ekstrak terukur pada spektrofotometer miligram per liter dengan volume larutan ekstrak miligram dan dibagi dengan berat sampelnya per gram. Yang ketiga, analisis kadar fenol. Analisis kadar fenol menggunakan metode Volin-Shio-Salteu. Prinsip metode ini adalah oksidasi senyawa fenol dalam suasana basah oleh reaksi Volin yang menghasilkan larutan berwarna biru. Dibuat larutan standar dari campuran 1 mg asam galat dan 5 ml metanol PA yang telah di-vortex. Larutan induk sampel dibuat dengan menambahkan 200 mg sampel dengan 20 mg metanol PA dan di-vortex. Larutan sampel yang akan diuji dibuat sesuai dengan pengenceran. Kemudian ditambahkan Aquades, Na2CO3 35% dan reagen Volin 50%, di-vortex dan inkubasi selama 30 menit di ruangan tertutup. Setelah itu diukur absorbansinya dengan spektro UV vis dengan panjang gelombang 756 nanometer. Kadar fenol dinyatakan dalam bentuk miligram, ekstrak dengan mengalihkan konsentrasi terukur dengan volume sampel dan faktor pengalih lalu membaginya dengan berat sampel. Dan yang terakhir ada analisis statistik untuk mengetahui adanya pengaruh dari spesies dan umur daun kopi yang berbeda. Data yang dihasilkan dari analisa atau analisis ANOVA
atau analysis of variance, dan apabila hasilnya signifikan pada taraf uji 5%, maka dilakukan uji lanjut Duncan Multiple Range Test atau DMRT untuk mengetahui adanya perbedaan sebagai hasil dari perlakuan. Data kadar fenol dilakukan analisis korelasi persen untuk mengetahui apakah ada keterkaitan terhadap aktivitas antioksidan. Hasil yang didapatkan untuk aktivitas antioksidan, ekstrak daun kopi, analisis uji statistik, aktivitas antioksidan ditunjukkan pada gambar di samping memperlihatkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada aktivitas antioksidan ekstrak daun muda dan daun tua kopi arabica, robusta, dan liberica. Antioksidan adalah suatu zat yang memiliki kemampuan untuk menstabilkan atau menonaktifkan dan menangkal radikal bebas dalam tubuh. Daun kopi mengandung senyawa-senyawa antioksidan seperti fenol, flavonoid, alkaloid, dan sebagainya yang bermanfaat sebagai antiinflamasi, anti kanker yang berpotensi sebagai bahan alami untuk fortifikasi produk pangan yang bermanfaat bagi tubuh sebagai sumber antioksidan. Selanjutnya, hasil analisis kadar fenol ekstrak daun kopi. Kadar fenol ekstrak daun tua, kopi liberica, robusta, dan arabica, dan daun muda arabica, daun muda robusta, dan liberica ditunjukkan pada gambar di samping. Kadar fenol tertinggi terdapat pada ekstrak daun tua kopi liberica yaitu 77,42 mg. Dan kadar fenol terendah terdapat pada ekstrak muda kopi liberica yaitu 12,31 mg. Kadar fenol daun tua dari ketiga jenis kopi tersebut lebih tinggi dibandingkan daun mudanya. Hasil uji statistik diperoleh bahwa terdapat perbedaan nyata P lebih kecil dari 0,05 antara kadar fenol ekstrak daun muda dan daun kopi dari ketiga jenis kopi tersebut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kandungan kadar fenol ekstrak daun kopi tidak berbeda jauh dengan kandungan kadar fenol biji kopi, yaitu 37-55 mg per gram. Bahkan pada daun kopi tua liberica, kandungan kadar fenolnya lebih tinggi dibandingkan biji kopi. Dan yang terakhir, korelasi kadar fenol terhadap aktivitas antioksidan ekstrak daun kopi. Berdasarkan hasil analisis statistik korelasi terhadap aktivitas antioksidan dengan spesies umur yang berbeda, diperoleh hasil signifikan yang berarti bahwa terdapat korelasi kadar fenol terhadap aktivitas antioksidan ekstrak daun muda dan daun tua ketiga kopi tersebut. Nilai R kadar fenol terhadap aktivitas antioksidan sebanyak 0,99 yang berarti bahwa hubungan antara kandungan fenolik total terhadap aktivitas oksidan mempunyai korelasi yang sangat kuat karena nilai R mendekati 1. Hasil analisis regresi menunjukkan nilai R2 sebanyak 99%, yang berarti bahwa aktivitas antioksidan pada daun muda dan daun tua kopi ketiga tersebut dipengaruhi oleh kadar fenol. Adapun diperoleh kesimpulan berdasarkan hasil penelitian aktivitas antioksidan dan kadar fenol berbagai ekstrak kopi, dapat disimpulkan bahwa aktivitas antioksidan dan kadar fenol tertinggi terdapat pada ekstrak daun kopi liberica tua. Kadar fenol daun kopi berkorelasi terhadap aktivitas antioksidannya. Dengan demikian, daun tua kopi liberica berpotensi sebagai sumber antioksidan yang dapat diaplikasikan sebagai bahan alami untuk fortifikasi pangan sehingga dapat menciptakan inovasi baru produk pangan yang kaya antioksidan. Ya, sekian dari presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.